Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay channel Yatisam Official ya guys. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Waras Kaisam, alhamdulillah. Hari ini topik yang kedua ya, Kaisam akan bahas tentang calon dadai atau dadai-dadai yang sudah menikah dengan orang Hong Kong, sedang mengajukan visa kerjanya, dan alhasil dia ini pengen pulang aja, pengen membatalkan pernikahannya saja, ya kan? Angel ya kan? Kaisam tuh sedih ya cuy, kalau kayak gini tuh Kaisam menjadi patut mencurigai. Ini nikahnya nih, ada nikah secara Islamnya nggak sih? Secara kita kan muslim ya cuy ya, hanya karena kita ini tergiur menjadi dadai-dadai ya, aduh pusing deh Kaisam. Buat orang-orang yang berambisius untuk menjadi dadai-dadai, silahkan simak video Kaisam ini supaya kalian itu berpikir ulang bahwa saat kalian menikah, mungkin nggak sih suami kalian menjamin soal keuangan. Ya kan, nggak semua orang Hong Kong itu punya duit cuy, ya kan? Mereka itu cuma apa ya namanya, menurut mereka iPhone terus iPad itu tuh udah menjadi barang kebutuhan biasa gitu cuy. Bukan berarti orang yang iPhone-nya 15 itu dia punya banyak duit, ya kan? Aduh Kaisam, saya kesindir apalagi iPhone saya belum lunas Kaisam. maaf. Oke, ayo kita bahas. Siang hari, kring, telepon Kaisam berbunyi. Tiba-tiba ada anak paper. Anak paper itu adalah anak yang pengaju swaka ya cuy, negara ketiga, alias dia tidak mau menjadi orang Indonesia. Nah, backgroundnya sih mbaknya ini punya anak nih di Indonesia, punya anak di Indonesia, udah punya rumah juga, hasil dia itu bekerja di sini ya cuy. Nah, singkat cerita, si mbaknya ini didekati oleh salah satu laki-laki Hong Kong, dimana tertarik nih sama mbaknya, ya kan? Menjalin komunikasi baik, menjalin hubungan yang baik, relationship yang baik. Pada akhirnya mami papi ini berubah menjadi sebuah pernikahan di satu lembaga Hong Kong, ya kan? Nikahlah tuh secara resmi. Nah, yang menjadi pertanyaan, udah nikah secara agama belum mbak, ya kan? Apa nggak mungkin kan mbak murtad, ya kan? Pastinya mbak kan Islam ya, muslim. Itu diijab kabulin nggak tuh suaminya? Sunat nggak tuh mbak suaminya? Ini teguran Kaisam untuk kalian yang nikah sama orang Hong Kong. Pastikan dulu dia itu ikut agama kita ya cuy. Jangan sampai kita hanya untuk menjadi dadai, kita menggadaikan agama kita, ya kan? Ya kan, mengingatkan itu baik, ya nggak mau diingatkan ya wis nggak apa-apa. Lanjut Kaisam. Oke, lanjut. Si ceritanya mbak ini sudah menikah di lembaga resmi Hong Kong. Otomatis surat nikahnya keluar, ya kan, mami papi. Ya kan, mami papi, iya dong udah nikah. Emangnya kalian yang masih pacaran aja udah mami papi? Tuh kan Kaisam nyindir lagi. Akhirnya si mami papi ini dikoskan tuh si mbaknya ini, karena kan dia anak paper. Anak paper itu mendapatkan bantuan dari ISS. Iya, tentunya dipunyai kos-kosan untuk ngekos dibantu oleh ISS karena dia adalah pengungsi ya cuy. Nah, singkat cerita, berjalannya waktu, menikah itu tidak seindah itu ya dengan orang sini. Ternyata menikah dengan orang sini itu banyak ngebatinnya ya. Ini disclaimer dulu nih ya, ini pernikahan yang tidak bahagia nih cuy ya. Tidak seperti pernikahan kalian yang mungkin beruntung. Percaya beruntung nggak? Maksudnya mungkin saat ini kalian masih sweet ya cuy, masih dalam keadaan yang baik-baik saja. Yang Kaisam ceritakan adalah pernikahan yang tidak baik-baik saja nih ya. Mungkin kalian salah satunya ya bisa mendapatkan motivasi nih untuk pulang aja ke Indonesia ya. Akhirnya si mbaknya ini menjalani bahtera rumah tangga dengan orang sini, dengan budaya yang beda, bahasa yang beda, kepribadian yang berbeda. Apalagi suaminya ini duda yang sudah memiliki anak. Nah, singkat cerita, si mbaknya ini sama si suaminya ini menjalin hubungan ya cuy ya udah mami papi kayak gitu. Cuma si laki-lakinya ini tidak memperkenalkan si mbaknya ini ke keluarga besarnya. Untuk masuk menembus ke keluarga besarnya ini sulit cuy. Jadi ada kan rasa dimana, kok saya tidak dianggap kayak ini istri yang tidak dianggap ini. Aduh maaf ya mbak, ya kan? Akhirnya si mbaknya ini merasa, kok saya dizolimi ya sebagai seorang istri. Pastinya ya cuy ya, orang rumah tangga tuh apa sih yang dicari, ya kan? Sakinah mawadah warohmah, ya kan? Saat suami kita tidak bisa membimbing tersebut, ya akhirnya apa? Acak adul, kita sendiri yang merasa sakit, ya kan? Akhirnya si mbaknya ini kan pengajuan visa
residennya tuh, ya kan sudah menikah sama orang Hong Kong, otomatis pengajuan visa nih ke imigrasi. Nah, sembari nih imigrasi ini menurunkan visanya, itu kan banyak investigasi pastinya ya. Nah, terselipnya tuh ilham terselipnya tuh mungkin doanya terijabah dari anaknya maybe, ya kan, dari orang rumahnya maybe, dari orang tuanya maybe, ya kan. Akhirnya si mbaknya ini ada nih di hatinya, apa saya pulang aja ya ke Indonesia. Dukung Mbak, Kaisang dukung, wis pulang aja ke Indonesia, jangan memberatkan laki-laki yang tidak bertanggung jawab, ya kan. Akhirnya dia, boleh nggak sih Kaisang saya cerita? Ya boleh, kenapa akhirnya dia mengungkapkan setelah menikah ternyata tidak seindah cerita novel. Loh, kenapa Kaisang? Iya, karena jari manisnya aja tidak ada cincin. aduh maaf. Terus dia juga ternyata setelah menikah itu tidak sama sekali. Setelah menikah, mbaknya ini tidak diberikan nafkah. Ya, jadi buat kalian nih yang mungkin berpikir akan menjadi dadai itu enak diberikan tas Chanel, tas kremes, ya kan, atau barang-barang branded yang lainnya, jangan setinggi itu kalian bermimpi ya cuy. Sebenarnya apa sih motif kalian itu menikah dengan orang sini? Apa fantasinya tuh apa cuy? Memperbaiki keturunan apa? Biar anak kalian itu matanya sipit gitu kan. aduh, ini nih masih banyak nih orang yang menggebu-gebu, ya kan, saking karena kita ini bucin, ya kan, sampai pada akhirnya kemarin juga kan gara-gara scammer itu kan tertipu, sampai banyaknya korban itu karena apa? Karena bucin, ya kan, karena dideketi orang lokal ini seolah kayak termotivasi untuk menjadi dai, ya kan. Akhirnya mbaknya ini jadi gimana Kaisang? Iya, sekarang itu paper ya untuk menunggu tiket apply pesawat itu kan dalam masa antrian ya. Kemarin aja Kaisang menganterin anak paper itu apply pulang. Ya kan, memang prosesnya itu ya harus pengancelan paper dulu. Jadi datang ke imigrasi saat pelaporan CIC langsung ngomong, I want to go back Indonesia, Osong Fanyanai. Oh, you cancel little paper. Langsung nanti kamu naik ke atas ke CIC terus ngomong Osong Fanyanai. Nanti ada petugas imigrasi keluar, terus di situ kalian menandatangani pengancelan paper kamu dulu, terus kamu menandatangani surat permohonan ke imigrasi untuk pulang dan permohonan untuk meminta tiket pesawat, ya kan. Nanti dikasih tahu tuh mau pulang kemana, Jakarta atau Surabaya. Udah tinggal ngantri aja. Udah Mbak, mantapkan pulang ke Indonesia. Kalau Mbak sudah punya rumah, apalagi sudah punya anak di Indonesia, ya kan, jangan jadikan pernikahan di sini itu untuk masa depan. Kalau misalkan mbaknya sendiri itu hatinya itu tersakiti gitu sebagai seorang istri, ya kan, Kaisang dukung Mbak pulang aja ke Indonesia gitu. Udah di sana usaha apapun, ambil rezeki dari Allah, ambil berkahnya, ya kan. Mungkin saja saat Mbak pulang, Mbak ketemu sama duda yang kaya raya, ya kan, yang iman Islamnya oke, membimbing sampai surga, amin. Itu kan yang diharapkan cuy. Iya, jadi tidak usah memberatkan orang yang nyata-nyatanya tidak bisa menembus jalan Allah gitu kan. Menikah itu ibadah terpanjang cuy. Kalau sama sekali kalian tidak ada yang membimbing, ya kan, tidak ada arah tujuan hidup. Wes, serius, Kaisang dukung, support, cancel papernya, pulang, nggak usah ladenin visa dalam proses. Kalau bisa Mbak juga datang ke Wancai untuk pengancelan visanya. Pengancelan visa, Mbak datang ke CIC untuk apply, wis jangan diladenin. Mbak kan tinggal nunggu tiket pesawat. Terus semoga aja dengan ridhonya Mbak, dengan niat baiknya Mbak untuk kembali ke keluarga, Allah mudahkan segera turun tiket pesawatnya. Nggak ada yang nggak mungkin. Ya, jangan minder. Bismillahirrahmanirrahim. Ya buat apa Mbak, orang nggak dinafkahi juga, ya kan. Datang kayak jelangkung, datang cuma hanya untuk kebutuhan biologis, setelah itu cabut. Memangnya kita perempuan apa? Lebih baik, maaf ya, lebih baik kita jadi pecun yang dibayar, ya kan. Kita notabene dadai gitu kan, enak aja dipakai tapi tanpa dinafkahi. Itulah orang laki-laki kalau nggak ngerti agama. Nggak ada nilai nafkah di Hong Kong ya cuy ya. Makanya kalau misalkan kita menikah dengan orang sini, jangan pernah mengharap nafkah. Karena bagi mereka itu nggak penting gitu cuy nafkah, yang penting kamu ada makan, wis gitu, selesai. Bahkan lebih tega. Karena apa? Karena ambisinya memiliki kamu itu sudah terpenuhi gitu cuy. Nah, kita nggak tahu nih jajan-jajan di luar sana, ya kan. Wis, nggak usah ladenin, pulang. Kaisang support. Buat kalian nih yang masih berniat pengen jadi dadai-dadai, sadar. Oh, terus Kaisang.
Tapi ya buat kalian yang sudah bahagia lahir batinnya di sini, ya mungkin itu jodoh yang Allah kasih. Ya, saya doakan semoga sakinah mawaddah warahmah, tetap jangan gadaikan imanmu, dan jangan gadaikan keluargamu. Jangan sampai kalian menikah dengan di sini kalian lupa dengan keluargamu, ya. Apalagi ibu dan bapakmu kalau misalkan dia masih hidup. Itu aja titip pesan Kaisam. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.